Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerit Arisandi dari Prodi S1 Fisika dengan NIM 2308010113. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyu dari Prodi Fisika dengan NIM 230801005. Baik, di sini kami berdua akan menjelaskan materi mengenai fisika kuantum, yaitu pada submateri yang pertama adalah paradigma dari fisika klasik menuju fisika modern, di mana membahas mengenai radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Mata kuliah fisika kuantum yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Sontang Siotang, SSI, MSI. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, kami akan menjelaskan materinya. Baik, kita masuk ke abstrak. Jadi, teori fisika klasik memandang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik kontinu. Namun, teori ini gagal menjelaskan radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Kedua fenomena tersebut hanya dapat dijelaskan dengan konsep bahwa cahaya tersusun atas paket energi diskrit atau yang disebut dengan foton. Jadi bisa lihat di gambar tersebut, ya, jadi foton itu adalah partikel cahaya, di mana foton, foton datang besar, kemudian mengenai sebuah logam, maka elektron tersebut akan terhambur, kemudian ada foton yang terhambur kecil. Next slide. Kemudian, pendahuluannya, fisika klasik itu gagal menjelaskan fenomena radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Nah, keterbatasan teori gelombang elektromagnetik Maxwell mendorong lahirnya teori kuantum cahaya yang mampu menjelaskan dan memprediksi kedua fenomena tersebut secara memuaskan. Di mana pada gambar yang di bawah kiri ini adalah menjelaskan mengenai radiasi benda hitam, di mana saat cahaya masuk ke material berwarna hitam, maka berkat cahaya tersebut akan memantul di dalam material tersebut dan tidak akan pernah keluar. Kemudian gambar selanjutnya adalah yaitu dari efek fotolistrik. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada latar belakang. Latar belakang dari fenomena radiasi benda hitam ini dan efek fotolistrik itu menunjukkan adanya keterbatasan dari fisika klasik dalam menjelaskan perilaku dari cahaya. Nah, anomali yang muncul itu mendorong untuk lahirnya pendekatan baru dalam fisika kuantum. Misalnya dari rumusan Rayleigh-Jeans, yaitu memprediksi bencana ultraviolet, dan efek fotolistrik yang menunjukkan energi elektron itu bergantung pada frekuensi cahaya. Kemudian ada Max Planck pada tahun 1900-an yang menunjukkan bahwa energi cahaya itu bersifat diskrit atau kuanta, yang mana itu menjadi tonggak awal dalam perkembangan fisika kuantum. Nah, kemudian ada permasalahannya. Nah, permasalahan dalam teori radiasi benda hitam dan teori dan aplikasi perkembangan teori kuantum cahaya dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu mengapa teori fisika klasik gagal dalam menjelaskan fenomena radiasi benda hitam, dan kemudian mengapa teori gelombang elektromagnetik cahaya itu tidak mampu dalam eh, menjelaskan efek fotolistrik. Kemudian bagaimana gagasan kuantisasi energi oleh Max Planck dan menafsirkan sifat fisik oleh Einstein. Kemudian mengapa radiasi benda hitam dan efek fotolistrik itu dipandang sebagai proses kunci dan bagaimana proses penerimaan teori kuantum cahaya itu dalam komunitas ilmiah. Oke, next slide. Ada juga alternatif penyelesaian masalah kita, yaitu untuk mengatasi permasalahan dalam beberapa alternatif penyelesaian itu dapat diterapkan, yaitu berupa pendekatan kuantisasi energi radiasi, kemudian ada representasi sifat cahaya, kemudian ada penguatan melalui eksperimen vertifikasi, kemudian ada integrasi dalam pendidikan dan riset fisika. Kemudian next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya, tujuan dari kajian ini adalah yang pertama, mengkaji radiasi benda hitam dan efek fotolistrik sebagai anomali dalam fisika klasik. Kedua, menjelaskan perannya dalam mendorong lahirnya teori kuantum cahaya. Yang ketiga, menganalisis pergeseran paradigma dari fisika klasik menuju fisika modern. Yang keempat, memberikan pemahaman konseptual tentang perubahan sifat cahaya menjadi energi diskrit atau foton. Nah, jadi tujuan kajian ini dapat diperluas dengan menjelaskan bahwa analisis ini tidak hanya bertujuan memahami konsep fisika, tetapi juga prosesnya. Next slide. Oke.
Manfaat yang diharapkan dari kajian ini meliputi memperkaya pemahaman lahirnya teori kuantum cahaya melalui analisis radiasi benda hitam dan efek fotolistrik, mencontohkan penerapan pendekatan historis filosofis untuk dapat dijadikan model untuk memahami dinamika krisis teori dan lahirnya paradigma. Memberikan wawasan bahwa sains adalah proses dinamis yang dipengaruhi krisis dan perdebatan, sehingga kebenaran ilmiah bersifat tentatif dan terbuka. Nah, jadi manfaat ini uh, secara umum tujuannya yaitu supaya kita dapat mengetahui mengenai fisika kuantum ini. Kemudian dari lahirnya teori kuantum cahaya sampai perkembangan-perkembangannya sampai sekarang. Next slide. Nah, pada dasar teorinya, jadi fisika klasik itu memandang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik secara kontinu dengan energi ditentukan oleh intensitas. Nah, di mana paradigma ini berhasil menjelaskan banyak fenomena, tetapi gagal pada radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Jadi fisika klasik ini bisa menjelaskan teori-teori klasik yang sebelumnya. Namun pada radiasi benda hitam dan efek fotolistrik, fisika klasik ini gagal dalam menjelaskan kedua materi tersebut, sehingga lahirnya fisika modern. Nah, di mana yaitu benda hitam adalah penyerap sempurna radiasi yang spektrum pancarannya hanya bergantung pada suhu. Hukum Wien dan Rayleigh-Jeans tidak mampu menjelaskan hasil eksperimen, sehingga Max Planck mengusulkan bahwa energi dipancarkan dalam paket diskret atau kuanta dengan hubungan yaitu E sama dengan H dikali V, di mana E itu adalah daya atau energi, H adalah konstanta Planck, dan V adalah kecepatan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian kita masuk pada benda hitam. Nah, benda hitam itu didefinisikan sebagai suatu benda yang menyerap semua radiasi yang datang kepadanya. Alias itu benda yang berwarna sangat hitam itu, seperti yang kita tahu, itu pasti bakal menyerap setiap radiasi dari spektrum cahaya. Nah, yang kemana radiasi benda hitam itu adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda hitam. Oke, next slide. Kemudian ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu ada suatu gejala terlepasnya elektron dari suatu permukaan logam, yang mana itu adalah elektron valensinya yang terlepas akibat disinari oleh cahaya matahari, ataupun suatu cahaya dengan intensitas yang kuat, yaitu gelombang elektromagnetik. Yang mana seperti pada gambar ini, yang mana ini adalah contoh dari suatu model panel surya, yang mana itu elektron akan terlepas dari permukaan semikonduktornya dari dari tipe elektronnya itu akan menuju hole, dan seperti itu kelanjutannya. Oke, kemudian berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi pada apa? Pada peristiwa efek fotolistrik berlaku tiga persamaan berikut, yaitu H dikali F sama dengan HF0 ditambah energi kinetik. Kemudian yang kedua ada V0 sama dengan H dikali F dikurang H dikali F0. Kemudian ada V0 sama dengan H dikali F per E dikurang H dikali F0 per E. Dimana tiga persamaan ini membentuk satu persamaan umum, yaitu E sama dengan energi kinetik ditambah W. Di mana F itu adalah frekuensi cahaya atau foton dalam satuan Hertz. Kemudian F0 yaitu adalah frekuensi ambang dalam satuan Hertz juga. Kemudian H yaitu konstanta Planck dengan besaran yaitu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second. Kemudian EK yaitu energi kinetik elektron dengan satuan Joule. Ada V0 yaitu potensial henti dengan persamaan volt. Kemudian E yaitu adalah muatan elektron dengan besarnya yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dan E yaitu adalah H dikali F yaitu adalah energi foton. Kemudian EK yaitu adalah energi kinetik elektron dalam satuan Joule. Ini sama seperti yang di atas. Kemudian ada W yaitu adalah fungsi kerja logam dalam satuan Joule. Next slide. Nah, ya, kemudian ada hukum Stefan Boltzmann, di mana dinyatakan yaitu jumlah energi yang dipancarkan persatuan permukaan sebuah benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Sebagaimana tertulis persamaan I sama dengan tau T pangkat 4. Untuk kasus benda panas yang bukan benda hitam, ada dua persamaan yaitu T total sama dengan E dikali tau dikali T pangkat 4. Kemudian ada P per A sama dengan
E tau T pangkat 4. Nah, hukum ini menjelaskan hubungan antara energi radiasi dan suhu. Perluasan materi dapat menekankan relevansinya dalam astrofisika dan fisika termal. Slide selanjutnya akan dibicarakan oleh teman saya. Nah, kemudian ada teori pergeseran Wien, di mana teori pergeseran Wien itu lambda max dikali T sama dengan C. Nah, kemudian lanjut, next slide. Ada teori kuantum dan kuantum Planck foton, yaitu Max Planck itu menjelaskan bahwa radiasi elektromagnetik itu hanya dapat merambat pada paket-paket energi atau kuanta yang disebut sebagai foton, yang dirumuskan dengan E sama dengan H dikali F, atau E sama dengan, atau En sama dengan N dikali H dikali V. Oke, next, kemudian ada efek Compton atau Compton scattering. Itu adalah sebuah efek di mana suatu foton yang datang, kemudian ada suatu target elektron yang sedang berdiam, yang mana ketika foton itu ditembakkan ke elektron, maka elektron tersebut akan menyebar menjadi elektron recoil elektron atau elektron terlempar, dan juga menghasilkan pancaran foton. Nah, yang mana itu dirumuskan dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0 C dikali dengan 1 dikurang cos theta. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke aplikasi efek fotolistrik dalam perkembangan teori kuantum cahaya. Peneraman efek fotolistrik dalam perkembangan teori kuantum cahaya mencakup beberapa aspek utama. Sebagai berikut, yang pertama yaitu ada sensor dan instrumentasi, di mana yaitu fotodioda, fototransistor, dan fotomultiplier tube pada kamera digital, alat medis, sistem komunikasi optik, dan detektor radiasi. Yang kedua ada otomatisasi dan kontrol, pintu otomatis, sensor lampu jalan, serta sistem keamanan berbasis pemutus berkas cahaya. Kemudian ada riset fisika dan kimia, di mana yaitu dasar instrumen spektroskopi dan eksperimen vakum dijelaskan. Nah, aplikasi efek fotolistrik ini dijelaskan dalam konteks teknologi modern. Perluasan dapat menekankan bahwa banyak perangkat elektronik dalam modern bergantung pada prinsip kuantum cahaya. Next slide. Kemudian ada aplikasi radiasi benda hitam dalam perkembangan teori kuantum cahaya. Penerapan radiasi benda hitam teori kuantum cahaya mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut. Yang pertama, astronomi dan astrofisika. Radiasi benda hitam digunakan untuk menentukan suhu permukaan bintang, matahari, serta menganalisis cosmic microwave background atau CMB. Yang kedua ada rekayasa termal dan material. Konsep emisivitas diterapkan pada desain pelapis material untuk meningkatkan efisiensi perpindahan panas pada panel surya termal dan tungku industri. Nah, radiasi benda hitam diaplikasikan dalam astronomi dan rekayasa material, di mana konsep ini penting dalam kalibrasi alat ukur radiasi. Selanjutnya, metodologi yang kami gunakan yaitu dengan melalui pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi keperpustakaan atau library research, di mana kajian difokuskan pada analisis perkembangan konsep ilmiah dan pergeseran paradigma fisika, khususnya dari kegagalan fisika klasik menuju lahirnya teori kuantum cahaya melalui fenomena radiasi benda hitam dan efek fotolistrik. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian kita akan masuk ke proses pengerjaan dari suatu teori yang akan kita buat ini, yaitu pertama kita akan mengidentifikasi topik, yang mana itu kita dari suatu kajian transisi dari fisika klasik ke fisika modern itu melalui radiasi benda hitam dan juga efek fotolistrik. Kemudian ada juga studi literatur yang mana kita akan menelaah revolusi sains dan fisika modern. Kemudian kita menganalisis konsep yang mana analisis teori gelombang elektromagnetik Maxwell, kemudian ada analisis aplikasi, di mana kajian gagalan dari teori klasik dan radiasi benda hitam dan juga efek fotolistrik, kemudian ada sintesis, itu kita mensintesis perkembangan sains dan lahirnya teori kuantum, kemudian sintesis evolusi saintifik, itu analisa pergeseran paradigma dalam fisika, kemudian ada penyusunan dan pembahasan, yaitu penyusunan pembahasan sistem menuju fisika modern. Nah, next slide, kemudian ada analisis dan pembahasan, itu analisis konsep dasar yang mana kita definisinya ada pertama ada radiasi benda hitam dan efek fotolistrik, yaitu fenomena fisika yang menjadi bukti kegagalan fisika klasik dan menjadi titik awal lahirnya teori kuantum. Kemudian ada prinsip kerjanya, yaitu
kuantisasi energi atau teori kuantum cahaya yang mana cahaya itu tidak terdistribusi secara malar atau secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi yang kita sebut sebagai foton. Kemudian komponen utamanya adalah foton atau kuanta itu sendiri, yang merupakan partikel terkecil dari energi cahaya yang besar ditentukan oleh frekuensi, bukan oleh dari intensitas. Nah, kemudian ada landasan teori yang mana itu ada berupa pergeseran paradigma Thomas Kuhn, yang mana itu merupakan proses transisi dari fisika klasik atau sains normal menuju fisika modern melalui fase krisis dan revolusi saintifik. Nah, penyebab krisisnya yaitu adalah bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe. Nah, yang mana itu merupakan kegagalan hukum Rayleigh-Jeans dalam memprediksi intensitas energi tak berhingga dalam panjang gelombang pendek. Nah, adapun tujuannya yaitu berupa transformasi paradigma fisika modern dan menyediakan penjelasan yang memuaskan terhadap fakta eksperimen yang tidak mampu dijawab oleh teori gelombang elektromagnetik klasik. Nah, kemudian ada analisis dari pengaruh yang mana faktor dan kondisi berupa faktor faktor lingkungan yaitu anomali radiasi benda hitam yang mana dampak ke sistem yaitu berupa kegagalan teori klasik dan munculnya bencana ultraviolet, dan peran dari teori kuantumnya berupa kuantisasi energi itu membagi energi menjadi paket-paket diskrit atau kuanta untuk menstabilkan prediksi spektrum. Nah, kemudian ada efek fotolistrik dan yang mana dampak sistemnya berupa teori elektromagnetik Maxwell tidak mampu untuk menjelaskan emisi elektron berdasarkan intensitas, di mana konsep fotonnya itu di mana peran teori kuantumnya itu berupa konsep foton yaitu menerapkan bahwa energi bergantung pada frekuensi yang mana rumusnya E sama dengan H dikali F, bukan intensitas sebagai unit kontrol emisi. Nah, kemudian ada krisis paradigma klasik yang mana itu merupakan kebingungan yang mana dampak ke sistemnya berupa kebingungan komunitas ilmiah dan polaritas antar ilmuwan yang mana periode kekacauan profesional, yang mana peran teori kuantumnya berupa paradigm shift itu menyediakan kerangka kerja baru yang berupa fisika modern agar memecahkan masalah yang sulit untuk dipecahkan pada teori fisika klasik. Nah, kemudian ada kebutuhan teknologi masa depan yang mana dampak ke sistemnya berupa keterbatasan mekanika Newtonian dalam skala submikroskopis, di mana dalam skala paling kecil mekanika Newton tidak dapat bekerja. Nah, kemudian perannya dalam teori kuantum yaitu fondasi mekanika kuantum yang mana itu menjadikannya sebagai dasar bagi perkembangan teori modern dan riset partikel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada analisis penerapan, di mana analisis penerapan ini menjelaskan bagaimana konsep kuantum cahaya diterjemahkan menjadi teknologi nyata, di mana parameternya yaitu ada sebagai berikut. Yang pertama ada energi radiasi benda hitam, ada kuantisasi energi, ada frekuensi cahaya, dan fungsi kerja. Di mana fungsi dari energi radiasi benda hitam adalah mengatur hubungan antara suhu mutlak T dengan intensitas atau panjang gelombang yang dipancarkan. Pada kuantisasi energi, mengontrol distribusi energi cahaya dalam bentuk paket diskrit atau kuanta, bukan gelombang kontinu. Pada frekuensi cahaya, fungsinya itu yaitu menentukan besarnya energi kinetik elektron yang lepas dalam efek listrik. Fungsi kerjanya menjadi ambang batas energi minimum yang harus dilampaui agar elektron dapat lepas dari logam. Nah, dampak operasionalnya itu yang pertama, menentukan spektrum cahaya dan efisiensi energi pada berbagai tingkat suhu benda. Penyelesaian masalah bencana ultraviolet yang gagal dijelaskan fisika klasik. Kemudian memungkinkan terjadinya arus listrik atau ekstasi elektron pada perangkat berbasis cahaya. Kemudian menjamin presisi dalam aplikasi sensor cahaya dan emisi termionik. Oke, tetap pada analisis penerapan, namun kali ini kita membahas mengenai instrumen atau fenomena, di mana instrumen atau fenomena ini menghasilkan data, kemudian data tersebut mempunyai fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu ada lubang rongga benda hitam, di mana data yang dihasilkan berupa intensitas radiasi elektromagnetik. Fungsinya yaitu penyerapan energi total untuk memodelkan benda hitam ideal. Kemudian ada termometer atau sensor suhu, di mana data yang dihasilkan berupa suhu mutlak dalam satuan T. Fungsi atau tujuannya yaitu penentuan pergeseran panjang gelombang puncak atau lambda M. Kemudian ada plat logam atau katoda, di mana data yang dihasilkan berupa emisi elektron atau arus listrik. Fungsi kendali atau tujuannya yaitu sebagai pembuktian eksitasi elektron akibat energi foton.
Kemudian ada sumber cahaya atau UV atau ultraviolet, di mana data yang dihasilkan berupa frekuensi dan panjang gelombang cahaya. Kemudian fungsi kendali atau tujuannya yaitu penentuan ambang energi atau fungsi kerja pelepasan elektron. Ada voltmeter, yaitu tegangan penghalang, di mana data yang dihasilkan berupa tegangan pemberhenti atau stopping potential, di mana fungsi kendali atau tujuannya itu sebagai pengukuran energi kinetik maksimum elektron foton. Kemudian ada filamen logam atau emisi termionik, di mana data yang dihasilkan berupa arus elektron termal, di mana fungsi kendali atau tujuannya ini pengendalian aliran elektron pada piranti tabung televisi. Slide selanjutnya. Oke, kemudian ada analisis masalah dan alternatif penyelesaian. Nah, jadi terdapat permasalahan-permasalahan yang dialami dalam paradigma ini, di mana permasalahan tersebut akan dianalisis kemudian untuk didapatkan sebuah solusi. Permasalahan pertama yaitu krisis fisika klasik. Nah, analisanya teori gelombang elektromagnetik gagal menjelaskan spektrum radiasi benda hitam dan efek fotoelektrik. Solusinya, pergeseran paradigma dari fisika klasik menuju fisika modern melalui teori kuantum. Masalah yang kedua yaitu ada bencana ultraviolet atau ultraviolet catastrophe, di mana analisanya formulasi dari Rayleigh-Jeans ini memprediksi energi radiasi tak berhingga pada panjang gelombang pendek. Solusinya menggunakan hipotesis Planck tentang energi diskrit atau kuanta yang bergantung pada frekuensi bukan intensitas. Kemudian ada anomali atau efek fotoelektrik, yaitu masalah ketiga, di mana analisanya tersebut kecepatan elektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, melainkan pada frekuensi yang bertentangan dengan teori klasik. Solusinya, teori kuantum cahaya Einstein yang menganggap cahaya terdiri dari paket energi atau foton. Kemudian terakhir adalah ketidakakuratan formulasi Wien, di mana formulasi Wien ini hanya mampu memprediksi spektrum pada panjang gelombang yang kecil, tetapi gagal pada pada panjang gelombang yang besar. Solusinya yaitu dengan menggunakan penggabungan asumsi tingkat energi terkuantisasi oleh Planck yang cocok untuk semua panjang gelombang. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian kita masuk ke penutup, yang mana itu kita masuk ke kesimpulan, di mana fenomena radiasi dari benda hitam ini dan efek fotoelektrik itu menjadi sebuah bukti empiris yang penting yang menandai kegagalan fisika klasik dalam menjelaskan perilaku dari suatu cahaya pada skala mikroskopis, di mana ketidakmampuan teori gelombang elektromagnetik klasik dalam mengatasi anomali seperti bencana ultraviolet. Teori kuantum cahaya secara meyakinkan menunjukkan bahwa cahaya itu sendiri tidak dapat terdistribusi secara kontinu, melainkan tersusun atas paket-paket energi diskrit yang disebut sebagai foton dan energi yang bergantung pada frekuensi bukan intensitas. Nah, jadi kesimpulannya itu secara keseluruhan fisika kuantum dan fisika modern ini bakal lebih menjelaskan tentang suatu fenomena dari cahaya yang mana tidak dapat dijelaskan oleh fisika klasik atau mekanika klasik. Nah, kemudian ke next slide ada penutup yang mana saran atau rekomendasi yang mana penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengaitkan konsep kuantum cahaya dengan lebih aplikatif sesuai teknologi fisika modern, yang mana itu mencakup sel surya, sensor cahaya, dan fotodioda, yang mana memakai prinsip yang sama di mana mereka itu saling memiliki prinsip yang sama sebenarnya. Nah, agar lebih kontekstual, kemudian dapat dilakukan pengembangan bahan ajar inovatif melalui media interaktif dan simulasi digital, bisa menggunakan eh, rumus kuantum ataupun dengan menggunakan beberapa peralatan memakai beberapa metode compiler ya untuk menjelaskan konsep abstrak kuantum. Kemudian ada kajian lanjutan yang dapat menjelaskan analisis revolusi saintifik hingga fenomena kuantum lainnya seperti efek Compton dan juga dualisme gelombang partikel. Nah, kemudian daftar pustaka yang kami gunakan yaitu ada Beiser E 1981 Fisika Modern, kemudian ada Firman H 2016 Perkembangan Ilmu Bahan Kuliah Filsafat Ilmu, kemudian ada Gi TI et al 1998 Fisika Modern, kemudian ada Kun TS 1999 The Structure of Scientific Revolution, kemudian ada Crane KS 1992 Fisika Modern. Uh, Terima kasih karena telah menonton video kami.
Mohon maaf jika ada informasi yang kurang jelas, ada informasi yang salah, karena sesungguhnya itu eh, video kami ini mungkin masih belum sempurna, tapi kami sudah berusaha yang terbaik untuk menyiapkannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Kami tutup. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.